Pernahkah Anda merasa hari belum dimulai sebelum seruput pertama kopi menyentuh bibir? Entah pagi hari mengejar deadline atau sore di antara riuh aktivitas. Kopi seakan jadi sahabat tak tergantikan dalam keseharian kita. Tapi pernahkah Anda berpikir apa yang sebenarnya terjadi jika minum kopi setiap hari? Apakah tubuh akan lebih kuat dan segar? Atau justru diam-diam menumpuk risiko kesehatan yang selama ini kita anggap sepele? Pertanyaan ini bukan hanya milik para pecinta kopi, tetapi juga mereka yang baru membangun kebiasaan atau penasaran dengan efek sebenarnya dari konsumsi kopi harian terhadap kesehatan tubuh. Di balik aroma khas dan rasa pahit yang menggoda, tersembunyi campuran senyawa kompleks yang mempengaruhi otak, jantung, bahkan sistem pencernaan kita dengan cara yang tidak sesederhana yang terlihat. Dalam video ini, kita akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang minum kopi setiap hari. Jangan lupa berikan like dan komentar pengalaman Anda dengan kopi, serta subscribe channel Sehat dalam 2 minggu ini. Kopi bukan lagi sekadar minuman, tetapi telah menjadi budaya global yang menyentuh kehidupan jutaan orang. Ada yang menyebutnya penyelamat pagi, ada pula yang menyalahkan kopi atas malam tanpa tidur. Untuk menjawab pertanyaan tentang dampak konsumsi kopi harian, kita perlu menyelami kopi lebih dalam. Bukan hanya dari sisi rasa, tetapi juga dari perspektif ilmiah dan medis yang komprehensif. Meskipun satu cangkir kopi terlihat sederhana, tubuh kita meresponsnya dengan cara yang sangat kompleks. Setiap tegukan melibatkan berbagai sistem organ yang bekerja secara bersamaan. Mari kita mulai petualangan pemahaman ini dengan mengupas kandungan dalam secangkir kopi, manfaatnya bagi kesehatan, hingga risikonya jika dikonsumsi berlebihan. Tenang, kita tidak akan menghakimi Anda yang suka kopi. Kita hanya ingin mengajak Anda lebih bijak dan memahami apa yang masuk ke tubuh setiap hari, karena hal sederhana sering menyimpan dampak besar jangka panjang. 1. Kandungan dalam secangkir kopi ternyata jauh lebih kompleks dari yang Anda bayangkan. Sekilas memang hanya minuman hitam, tapi sebenarnya adalah campuran rumit dari ratusan senyawa kimia alami. Yang paling terkenal tentu kafein, senyawa psikoaktif alami yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat Anda menyeruput kopi, kafein langsung masuk aliran darah dan melewati penghalang otak. Kafein bekerja dengan memblokir adenosin, zat kimia otak yang membuat kita merasa mengantuk. Itulah mengapa kita sering merasa lebih waspada dan berenergi setelah minum kopi. Tapi kopi bukan hanya tentang kafein. Di dalamnya juga terdapat antioksidan seperti asam klorogenat yang bekerja melawan radikal bebas, molekul tidak stabil yang bisa merusak sel tubuh. Menariknya, bagi banyak orang kopi justru menjadi sumber antioksidan utama, bahkan lebih banyak dari buah atau sayuran yang mereka konsumsi dalam sehari-hari. Selain itu, ada senyawa lain seperti polifenol, niacin, vitamin B3, bahkan mineral seperti magnesium dan kalium. Meski jumlahnya kecil, kombinasi senyawa ini memberikan efek berlapis pada tubuh. Jangan lupakan asam-asam organik di dalamnya yang memberikan karakter rasa. Beberapa asam ini juga memiliki efek biologis, seperti asam klorogenat yang berperan mengatur gula darah dan tekanan darah. Begitu Anda minum kopi, tubuh mulai bekerja. Dalam waktu 15-45 menit, kadar kafein dalam darah naik dan Anda mulai merasa lebih segar, fokus, dan siap menghadapi aktivitas. Kafein juga memicu pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan yang membuat kita merasa nyaman. Makanya minum kopi sering menjadi ritual emosional, bukan hanya untuk energi tetapi juga perasaan. Reaksi tubuh terhadap kopi tidak sama bagi setiap orang. Ada yang cukup satu cangkir langsung terjaga seharian, ada yang minum 2 gelas tetap mengantuk. Ini dipengaruhi metabolisme dan genetik. Bahkan ada gen yang membuat tubuh memproses kafein lebih lambat, sehingga efek kopi terasa lebih intens atau lebih lama. Otak kita juga bisa beradaptasi dengan konsumsi kopi harian. Jika Anda minum kopi setiap hari dalam dosis sama, tubuh mulai terbiasa. Efek segarnya tidak lagi terasa seperti awal-awal. Ini bukan kecanduan parah, tetapi bentuk toleransi tubuh terhadap stimulus. 2 manfaat jangka pendek yang paling terasa adalah peningkatan fokus dan konsentrasi. Bukan sekadar sugesti, ini benar-benar terjadi di otak melalui mekanisme yang dapat diukur secara ilmiah. Kafein memblokir adenosin sehingga sinyal otak menjadi lebih aktif dan kita merasa lebih siaga. Penelitian menunjukkan orang yang rutin minum kopi memiliki kemampuan kognitif lebih baik. Daya ingat jangka pendek dan kecepatan berpikir meningkat signifikan. Makanya banyak orang menjadikan kopi sebagai teman kerja atau starter pack sebelum memulai aktivitas mental yang berat. Kopi juga memiliki efek langsung pada energi fisik. Kafein meningkatkan kadar adrenalin, hormon yang membuat tubuh siap beraksi. Jantung berdetak sedikit lebih cepat dan aliran darah meningkat.
Atlet profesional kadang minum kopi sebelum latihan karena efeknya bisa meningkatkan performa fisik hingga 11-12% menurut riset olahraga yang kredibel. Kopi dianggap suplemen alami paling mudah didapat. Selain itu, kopi memberikan dorongan positif pada mood. Rasanya seperti ada klik kecil yang membuat hari lebih ringan karena kafein merangsang pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan. Bagi sebagian orang, ini bukan hanya soal energi tetapi semacam penjaga kewarasan di tengah hari yang padat dan melelahkan. Efek ini cukup signifikan untuk kesehatan mental sehari-hari. Beberapa studi menunjukkan orang yang rutin mengonsumsi kopi cenderung memiliki risiko lebih rendah mengalami depresi. Bukan berarti kopi menggantikan terapi, tetapi sebagai pendukung mood harian. Kopi juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Kafein memicu pembakaran lemak dengan merangsang sistem saraf pusat, membuat tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi terutama saat aktif. Dalam beberapa riset, kopi terbukti bisa meningkatkan pembakaran kalori harian sebanyak 3-11% tergantung respons tubuh masing-masing. Ini membantu mereka yang sedang menjaga berat badan. Tentu saja manfaat metabolisme ini optimal jika dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup. Minum kopi tanpa bergerak tidak akan memberikan efek pembakaran lemak yang diharapkan. Efek energi dan fokus dari kopi memang terasa nyata dalam jangka pendek. Namun ada manfaat lain yang lebih menarik untuk kesehatan jangka panjang yang akan kita bahas selanjutnya. 3. Perlindungan terhadap penyakit jangka panjang menjadi aspek paling menarik dari konsumsi kopi rutin. Disinilah kopi menunjukkan sisi yang mungkin jarang disadari sebagai pelindung alami tubuh. Temuan paling mengejutkan datang dari dunia neurologi. Studi besar menunjukkan orang yang rutin minum kopi dalam jumlah sedang memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit Alzheimer dan Parkinson. Kedua penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan belum memiliki obat pasti. Kopi melalui kandungan kafein dan antioksidannya terbukti menjaga koneksi antar sel otak tetap aktif dan sehat. Penelitian jangka panjang terhadap ribuan lansia menemukan mereka yang mengonsumsi 2-3 cangkir kopi per hari memiliki risiko Alzheimer hingga 65% lebih rendah dibanding yang tidak minum kopi. Efek protektif ini diduga berasal dari peran kafein mencegah penumpukan plak beta amiloid, senyawa yang sering ditemukan di otak penderita Alzheimer. Antioksidan juga berperan melindungi sel saraf. Kopi juga berpengaruh terhadap diabetes tipe 2. Orang yang mengonsumsi kopi secara rutin terbukti memiliki sensitivitas insulin yang lebih baik, sehingga gula darah lebih terkontrol. Studi dari Harvard menyebutkan tambahan 1 cangkir kopi per hari bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 9%. Ini berlaku untuk kopi berkafein maupun tanpa kafein. Artinya kandungan lain seperti polifenol juga berperan penting. Efek ini makin kuat jika dikombinasikan dengan gaya hidup aktif dan pola makan seimbang. Kopi bukan obat, tetapi bagian sistem pertahanan. Organ hati yang bekerja non-stop ternyata cukup bersahabat dengan kopi. Beberapa studi menunjukkan konsumsi kopi bisa menurunkan risiko sirosis hati hingga 80% pada mereka yang minum 3-4 cangkir per hari. Bukan berarti Anda boleh hidup sembarangan lalu berharap kopi menyelamatkan. Tetapi fakta bahwa kopi mengurangi risiko kerusakan hati bahkan kanker hati adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kopi juga berkaitan dengan kesehatan jantung. Dalam jumlah sedang, kopi justru menurunkan risiko stroke dan gagal jantung terutama pada mereka yang tidak memiliki riwayat hipertensi berat. Antioksidan dalam kopi membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan kafein dalam dosis wajar bisa memperbaiki sirkulasi darah. Tentu semua kembali pada jumlah dan cara konsumsi yang tepat. 4. Risiko dan efek samping muncul ketika konsumsi kopi melewati batas aman. Di titik ini, yang tadinya bermanfaat bisa berubah menjadi bumerang bagi kesehatan tubuh dan mental. Menurut ahli kesehatan, konsumsi kafein yang dianggap aman untuk kebanyakan orang dewasa adalah sekitar 400 mg per hari. Ini setara dengan 3-4 cangkir kopi hitam ukuran sedang. Namun setiap orang memiliki toleransi berbeda. Ada yang minum kopi jam 5 sore masih bisa tidur pulas. Ada yang minum jam 10 pagi masih gelisah malam hari. Penting mengenal batas tubuh sendiri. Efek kafein berlebihan bukan hanya soal terjaga atau jantung berdebar. Dosis tinggi bisa memicu kecemasan, gangguan lambung, ketegangan otot, bahkan peningkatan tekanan darah. Jangan lupa berikan like dan subscribe ya. Banyak kasus insomnia kronis atau rasa lelah terus-menerus justru berakar dari konsumsi kopi berlebihan yang tidak disadari. Tubuh kehilangan kemampuan beristirahat alami karena terus distimulasi kafein. Seringkali kopi diminum bukan dalam bentuk murni. Ada gula tambahan, susu kental manis, whipped cream, bahkan sirup rasa yang mengubah satu cangkir kopi menjadi bom kalori dan lemak jenuh. Cara minum kopi yang ideal dimulai dengan mengatur waktu. Konsumsi kopi terlalu dekat waktu tidur mengganggu sistem tubuh memproses kafein.
Idealnya berhenti minimal 6 jam sebelum tidur malam. Jaga jumlahnya sesuai respons tubuh. Jika sudah minum 2 cangkir dan merasa cukup segar, tidak perlu memaksa tambah lagi hanya karena kebiasaan atau mengejar efek yang sudah menurun. Pilih kopi yang bersih tanpa tambahan gula, susu, atau creamer sintetis. Kopi hitam tanpa tambahan adalah pilihan paling aman. Rasanya memang lebih pahit, tetapi antioksidannya lebih utuh. Kopi bukan jalan pintas untuk mengatasi kurang tidur, malas olahraga, atau pola makan berantakan. Kopi hanya bekerja maksimal jika dipadukan dengan gaya hidup yang juga sehat dan seimbang. Tubuh yang cerdas tahu kapan harus jalan pelan, kapan berhenti, dan kapan cukup. Tetapi seringkali kita yang terus memaksa, termasuk dalam urusan minum kopi yang berlebihan tanpa memperhatikan sinyal tubuh. Ketika 1 cangkir dirasa kurang, 2 cangkir jadi pembenaran. Saat 2 sudah tidak berpengaruh, 3 atau 4 pun dianggap biasa. Disinilah manfaat berubah menjadi jebakan yang merugikan kesehatan. 5 kelompok tertentu sebaiknya lebih berhati-hati atau bahkan menghindari kopi. Mereka bukan hanya sensitif, tetapi secara biologis memiliki risiko lebih besar jika terus mengonsumsi kafein. Ibu hamil dan menyusui menjadi kelompok paling sensitif. Selama kehamilan, tubuh wanita mengalami perubahan besar termasuk cara metabolisme kafein bekerja. Kafein bisa menembus plasenta dan mempengaruhi janin. Masalahnya janin belum bisa memproses kafein seefisien orang dewasa. Paparan kafein berlebihan berisiko mempengaruhi pertumbuhan janin, detak jantungnya, bahkan meningkatkan risiko keguguran di trimester awal. Beberapa studi menyarankan batas maksimal kafein untuk ibu hamil adalah 200 mg per hari, setara 1 cangkir kopi ukuran sedang. Banyak dokter menyarankan menghindari kopi sepenuhnya demi keamanan. Orang dengan masalah lambung seperti Ma atau GERD sebaiknya berhati-hati. Kandungan asam dalam kopi bisa memicu iritasi lambung, mempercepat produksi asam lambung, dan menyebabkan perut terasa perih. Terutama jika suka minum kopi pagi-pagi dalam kondisi perut kosong. Kombinasi ini bisa menjadi mimpi buruk bagi yang lambungnya sensitif terhadap asam dan stimulan kafein. Penderita tekanan darah tinggi dan gangguan jantung perlu waspada. Meskipun beberapa penelitian menyebut kopi aman untuk hipertensi ringan, efek kafein tetap bisa meningkatkan tekanan darah jangka pendek. Bagi yang memiliki tekanan darah tinggi tidak terkontrol atau masalah irama jantung, kopi bisa memicu detak jantung tidak beraturan, rasa gelisah, bahkan sesak yang berbahaya. Anak-anak dan remaja juga perlu dibatasi. Sistem saraf yang belum stabil di usia muda ditambah kandungan gula tinggi dalam kopi kekinian bisa mengganggu pola tidur, fokus belajar, bahkan perkembangan hormon. Orang dengan gangguan kecemasan atau insomnia kronis sebaiknya menghindari kopi. Kafein memicu sistem saraf simpatik yang membuat kita siaga, tetapi bagi yang sudah cemas bisa memperparah situasi. Mereka yang sedang dalam masa penyembuhan atau konsumsi obat tertentu perlu konsultasi dokter. Beberapa obat bisa berinteraksi dengan kafein, memperkuat atau mengacaukan efeknya pada tubuh. Intinya kopi bukan untuk semua orang dan tidak dalam semua kondisi. Kenali dulu bagaimana tubuh Anda bereaksi, karena yang dikira sekadar minum kopi bisa jadi pemicu masalah kesehatan tersembunyi. 6. Keseimbangan gaya hidup menjadi kunci utama agar kopi memberikan manfaat optimal. Dalam konteks ini, kopi seharusnya masuk sebagai bagian dari keseimbangan, bukan pelarian atau andalan mutlak. Kopi pada akhirnya hanya satu bagian kecil dari rutinitas kita. Tetapi seringkali peran kecil itu dibesar-besarkan sebagai penolong utama setiap bangun pagi atau pengganti kebutuhan dasar tubuh. Salah satu kesalahan umum adalah menjadikan kopi sebagai penopang utama hidup sehat. Merasa cukup sehat hanya karena minum kopi hitam setiap hari, padahal mengabaikan kualitas tidur dan pola makan. Minum kopi setiap hari boleh, tetapi jangan lupakan air putih. Tubuh butuh hidrasi netral. Jika minum 3 gelas kopi tetapi lupa air putih, tubuh pelan-pelan kekurangan cairan dan metabolisme melambat. Jangan tertipu fakta bahwa kopi berbasis air. Efek diuretik kafein tetap membuat tubuh membuang cairan lebih cepat dan itu harus diimbangi dengan asupan air putih yang cukup. Soal tidur, kopi memang membantu tetap terjaga tetapi tidak bisa menggantikan istirahat berkualitas. Banyak orang bergantung kopi untuk menutupi kantuk akibat begadang, menciptakan lingkaran setan yang merugikan. Olahraga tidak kalah penting. Kafein bisa membuat lebih semangat saat latihan, tetapi jika hanya minum kopi tanpa bergerak aktif, manfaat metabolisme dari kopi menjadi sia-sia. Bayangkan minum kopi untuk meningkatkan pembakaran lemak, tetapi sehari-hari hanya duduk, rebahan, dan makan manis-manis. Bukannya membakar kalori, yang ada malah menumpuk lemak tubuh. Ada juga yang menggunakan kopi sebagai pelarian emosional.
Lagi stres minum kopi, lagi bosan minum kopi, lagi galau minum kopi. Sesekali tidak apa-apa, tetapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu ketergantungan psikologis di mana Anda tidak bisa fokus atau tenang sebelum kopi menyentuh bibir. Padahal seharusnya kopi dinikmati, bukan dijadikan alat bertahan hidup. Kopi tidak cocok untuk semua momen. Kadang tubuh hanya butuh tarik napas, jalan kaki sebentar, atau tidur 20 menit. Tetapi karena terbiasa cari jalan pintas, kita pilih kopi untuk semua masalah. Menjadikan kopi bagian gaya hidup sehat artinya menjadikannya pendamping bukan pusat. Nikmati sebagai bagian rutinitas pagi, teman ngobrol, atau pemanis waktu kerja dengan tetap memenuhi kebutuhan dasar tubuh. 7. Mitos-mitos tentang kopi masih dipercaya banyak orang sampai sekarang. Beberapa di antaranya bisa membuat orang salah paham, salah langkah, bahkan jadi takut minum kopi padahal sebenarnya tidak masalah. Salah satu mitos paling sering terdengar adalah kopi menyebabkan ketergantungan berat. Ketergantungan kopi tidak bisa disamakan dengan kecanduan narkoba atau alkohol yang merusak fungsi tubuh secara serius. Kafein memang bisa membentuk kebiasaan, bahkan withdrawal ringan seperti sakit kepala jika tiba-tiba berhenti. Tetapi itu bukan ketergantungan klinis, lebih ke adaptasi tubuh yang bisa hilang dalam beberapa hari. Mitos klasik lainnya adalah kopi membuat jantung lemah. Padahal studi justru menunjukkan hal sebaliknya. Dalam jumlah wajar, kopi tidak memperburuk kondisi jantung bahkan bisa menurunkan risiko stroke. Ada juga kepercayaan bahwa kopi menyebabkan tulang keropos. Kafein memang meningkatkan pembuangan kalsium melalui urin, tetapi efeknya sangat kecil dan mudah diimbangi dengan asupan kalsium harian yang cukup. Mitos lain menyebut minum kopi membuat kulit cepat tua. Padahal kopi justru mengandung antioksidan kuat yang melawan radikal bebas penyebab utama penuaan sel dan kerusakan kulit. Yang membuat kulit cepat tua bukan kopinya, tetapi begadang dan stres berlebihan yang sering menjadi teman minum kopi. Ekstra kopi bahkan digunakan dalam produk perawatan kulit. Ada kepercayaan lama bahwa kopi menyebabkan kemandulan. Sampai hari ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan konsumsi kopi dalam jumlah wajar bisa menurunkan kesuburan pria maupun wanita. Mitos bahwa kopi membuat badan kurus juga perlu diluruskan. Kafein memang meningkatkan metabolisme dan membantu pembakaran lemak, tetapi efeknya ringan dan sementara, bukan solusi diet utama. Jika hanya minum kopi tanpa menjaga pola makan dan aktivitas fisik, berat badan tetap bisa naik. Jangan pernah menganggap kopi sebagai alat diet ajaib yang bisa bekerja tanpa usaha lain. Dari semua mitos tersebut, kesamaan yang bisa dilihat adalah semuanya lahir dari informasi setengah matang, dibumbui ketakutan, dibalut asumsi, lalu diwariskan sebagai fakta tanpa penelitian mendalam. Saat diteliti serius, jawabannya jauh lebih kompleks dan seringkali tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Makanya penting memisahkan mana fakta dan mana cerita warisan yang tidak berdasar. Di tengah dunia penuh opini, kita butuh pemahaman bukan ketakutan. Itu hanya bisa didapat jika kita mau membuka diri, membaca riset, dan mendengar penjelasan berbasis data ilmiah, bukan sekadar kata orang. Setelah semua fakta dibentangkan, dari kandungan hingga dampaknya, dari manfaat hingga risikonya, ujungnya tetap mengarah ke satu pertanyaan sederhana yang selalu ditanyakan berulang-ulang. Minum kopi setiap hari itu baik atau buruk? Jawabannya tidak pernah sesederhana iya atau tidak. Kopi bukan soal hitam atau putih, tetapi soal konteks, dosis, dan kesadaran dalam mengonsumsinya. Kopi bisa mengangkat mood, menajamkan pikiran, membantu metabolisme, bahkan melindungi tubuh dari penyakit degeneratif. Tetapi semua itu hanya terasa ketika Anda tahu batasnya dan minum dengan sadar. Jadi jika Anda bertanya apakah boleh minum kopi setiap hari, jawabannya boleh dengan catatan kenali tubuh Anda, pahami ritme Anda, dan jangan biarkan kopi mengambil alih kendali atas kehidupan sehari-hari. Kopi tetap jadi salah satu minuman paling manusiawi karena datang bersama momen, percakapan, dan keheningan. Berikan like, komentar pengalaman kopi Anda, share ke teman, dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk update konten kesehatan harian.